Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu merindukan kita di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala hingga kelak nanti di yaumil akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah pergi meninggalkan kita sahabat, ikhwan kita, sesama jamaah di Masjid Al-Mujtahidin ini. Kemarin almarhum Bapak Sukoco dan sudah dimakamkan tadi malam setelah sholat isya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan beliau semoga dimudahkan jalannya menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan jalan kuburnya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan untuk menerima takdir Allah berupa kematian. Dan tak lupa juga kematian adalah pengingat bagi kita semuanya bahwa kematian mengintai kita setiap saat. Maka tatkala sunnah kita untuk mengiringi jenazah, sunnah kita untuk menyolatkan, memandikan adalah bentuk pengingat bagi diri kita bahwa kita juga akan menuju kematian itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini izinkan kami menceritakan lagi-lagi tentang sahabat yang bernama Abu Syam, yang bernama asli Abu Syam. Kemudian sama Rasulullah dijuluki oleh Abu Hurairah karena memang kesayangannya dia kepada kucing liar. Pada suatu hari, suatu ketika, Abu Hurairah ini merasakan rasa sangat lapar di dalam perutnya. Karena memang kita ketahui bersama sahabat Abu Hurairah ini adalah orang yang zuhud, yang memang kehidupannya bergelimang dengan kemiskinan, sehingga kelaparan menjadi sarapan berharga baginya. Pada suatu ketika, dan memang kebiasaan dari Abu Hurairah ini menunggu para jamaah untuk melintasi sebuah jalan. Suatu ketika beliau ini menunggu di sebuah jalan dalam kondisi perut lapar, dan di dalam perutnya, di luar perutnya, di sekitar perutnya diikatkan batu untuk membuat perut itu sedikit merasa kenyang. Lewatlah sahabat Abu Bakar. Tatkala lewat menegurlah Abu Hurairah. Biasanya tegurannya itu adalah dengan tujuan untuk mempelajari Al-Quran, seayat atau dua ayat. Tapi saat itu karena kondisi perut dari Abu Hurairah ini merasakan lapar, ada sedikit harapan yang terbesit dalam otaknya. Semoga sahabat Abu Bakar, setelah aku tanyakan tentang Al-Quran ini,
akan mengajakku pulang ke rumahnya dan menawariku makanan. Akan tetapi setelah menanyakan ayat Al-Quran, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini tidak mengajak mampir Abu Hurairah. Kemudian masih ada harapan selanjutnya. Lewatlah Sayyidina Umar. Pertanyaannya sama, kebiasaannya sama. Sahabat Abu Hurairah menanyakan ayat Al-Quran, tapi ada sedikit niat di dalamnya, semoga sahabat Umar ini sebentar lagi setelah aku tanyakan sesuatu tentang Al-Quran, maka saya akan diajaknya mampir ke rumahnya untuk menambahkan makanan sehingga mengisi perutku. Akan tetapi lagi-lagi kejadian yang pertama terulang kembali. Sahabat Umar tidak mengajaknya mampir. Di kesempatan ketiga, lewatlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah terjadi dialog antara baginda Nabi dengan sahabat Abu Hurairah, diajaklah mampir sang sahabat ini. Sungguh riang hatinya sahabat Abu Hurairah, karena sebentar lagi saya pasti akan makan, saya akan mendapatkan rezeki dari Rasulullah. Sampai di rumahnya duduk, kemudian istri baginda Nabi Muhammad SAW membawakan sebelangga susu dan menghidangkannya. Wahai Amirul Mukminin, tadi ada seorang yang bersedekah susu kepada kita, dan ini salam titipan untukmu wahai baginda Nabi. Diterimalah susu itu. Akan tetapi apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah, tolong panggil semua sahabat Sufah. Sufah ini golongan orang-orang miskin yang memang benar-benar bersuhud di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlahnya waktu itu kisarannya ada yang meriwayatkan 60 orang, 80 orang, ada yang menyampaikan sampai sekitar 100 orang. Dipanggillah oleh sahabat Abu Hurairah, dipanggil satu persatu. Tatkala berkumpul di majelis Nabi, di rumah Nabi, Abu Hurairah diperintahkan, tolong tuang susu tadi ke dalam mangkok, bagikan kepada mereka. Dalam hati Abu Hurairah, aku adalah orang pertama yang sebenarnya punya hasrat besar untuk mendapatkan susu itu, karena perutku kondisinya sangat lapar sekali. Akan tetapi baginda Nabi memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk membagikan susu itu satu persatu sampai puas. Satu jamaah minum sampai puas, satu golongan Sufah minum sampai puas, minum sampai puas. Dan di kesempatan terakhir Abu Hurairah menghidangkan semangkok susu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengatakan, sekarang yang belum minum hanya tinggal aku dan kamu. Abu Hurairah menjawab, "Naam, ya Rasulullah." Maka sekarang minumlah susu itu sepuas kamu, karena saya tahu dari rautmu, wajahmu, kau nampak kelaparan dari saat pertama kali bertemu aku. Dan saat aku perintahkan kau untuk membagikan susu-susu itu, seolah di dalam hatimu timbul rasa jangan-jangan engkau tidak kebagian susu itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad memerintahkan untuk meminum susu itu sampai puas dan sampai kenyang. Padahal sebelumnya sahabat Abu Hurairah pernah berpikir bahwa saya tidak akan kebagian, dan bahwa saya, apa yang bisa diperbuat oleh susu hanya semangkok, insya Allah tidak akan membuat saya kenyang. Akan tetapi perkiraan Abu Hurairah salah besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di terakhir, di ujung riwayat ini, sahabat Abu Hurairah, wallah ya Rasulullah, demi engkau yang diutus ke muka bumi, hatimu sungguh bijaksana, hatimu begitu ikhlas, saya merasakan kenyang dengan minum semangkuk susu ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo mari kita bersama-sama mengambil iktibar
mengambil pelajaran dari perjalanan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirus sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas salat.